Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizah Raudatul Jannah, NIM 2014070048. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan ayat Al-Qur'an, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baiklah, bagaimana tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184, yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu membayar makan seorang miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkitab kepada orang-orang mukmin dari kalangan umat ini akan memerintahkan kepada mereka berpuasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum, serta bersenggama dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam berpuasa terkandung hikmah membersihkan jiwa, menyucikannya, serta membebaskannya dari endapan-endapan yang buruk bagi kesehatan tubuh dan akhlak-akhlak yang rendah. Allah menyebutkan sebagaimana puasa diwajibkan atas mereka. Sesungguhnya Allah pun telah mewajibkan atas umat-umat sebelum mereka. Dengan demikian, berarti mereka mempunyai teladan dalam berpuasa. Dan hal ini memberikan semangat kepada mereka dalam menunaikan kewajiban ini, yaitu dengan penunaiannya lebih sempurna dari apa yang telah ditunaikan oleh orang-orang sebelum mereka, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatu walikulli yabluku fima takum fastabiqul khairat, yang artinya, untuk tiap-tiap umat di antara kalian kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberiannya kepada kalian, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Al-Maidah ayat 48 hingga akhir ayat. Karena itulah, maka dalam ayat ini disebutkan, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dikatakan demikian karena puasa mengandung hikmah menyucikan tubuh dan mempersempit jalan-jalannya syaitan, seperti yang disebutkan di dalam hadis sahihain, yaitu, hai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu memberi nafkah, maka kawinlah, dan barang siapa yang tidak mampu memberi nafkah, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa merupakan peredam baginya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan batas hari-hari yang dilakukannya padanya puasa.
Hal itu dilakukan bukan setiap hari agar tidak berat dikerjakan, yang akibatnya nanti tubuh menjadi lemah dalam menunaikannya, melainkan hanya dalam beberapa hari tertentu. Memang demikianlah cara ibadah puasa pada permulaan Islam, yaitu mereka melakukan puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian hal ini dimaksud oleh perintah puasa bulan Ramadan sepenuhnya, seperti akan dijelaskan kemudian. Sesungguhnya telah diriwayatkan bahwa ibadah puasa pada permulaan Islam dilakukan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum kita, yaitu setiap bulannya 3 hari. Riwayat ini dari Mu'az, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Atta, Qatadah, dan Ad-Dahha, Ibnu Muzahim. Puasa demikian masih terus berlangsung sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai Allah menasaknya dengan puasa bulan Ramadan. Abbad Ibnu Mansur meriwayatkan dari Hasan al-Basri sehubungan dengan makna firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yaitu dalam beberapa hari tertentu." Maka Al-Hasan al-Basri mengatakan, "Memang benar, demi Allah, sesungguhnya ibadah puasa diwajibkan atas semua umat yang telah lalu, sebagaimana diwajibkan atas kita sebulan penuh. Yang dimaksud dengan ayyamam ma'dudat ialah hari-hari tertentu yang telah dimaklumi, dan telah diriwayatkan dari As-Saddi hal yang semisal." Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari hadis Abu Abdurrahman al-Mukri yang mengatakan, "Telah menceritakan kepadaku Sa'id ibnu Abu Ayyub, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Walid dari Abu Rabi', seorang ulama Madinah, dari Abdullah ibnu Umar yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, puasa bulan Ramadan diwajibkan oleh Allah atas umat-umat terdahulu. Demikianlah nukilan dari sebuah hadis panjang yang sengaja kami singkat seperlunya menyangkut pembahasan ini. Abu Ja'far Ar-Razi mengatakan dari Ar-Rabi' ibnu Anas, dari orang menerimanya dari Ibnu Umar, yang pernah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, "Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian," bahwa diwajibkan atas mereka apabila seseorang di antara mereka sholat malam hari lalu tidur, maka diharamkan atasnya makan, minum, dan bersetubuh dengan istri sampai waktu yang semisal di besok malamnya. Selanjutnya yaitu Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Nard, telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi, telah menceritakan kepada kami Amru ibnu Murrah dari Abdurrahman ibnu Abu Lailah dari Mu'az ibnu Jabal radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa ibadah salat difardukan melalui 3 tahapan dan ibadah puasa difardukan melalui 3 tahapan pula. Adapun mengenai tahapan-tahapan ibadah salat ialah ketika Nabi SAW tiba di Madinah, maka beliau SAW salat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 17 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya ayat berikut yang mana firman-Nya, "Sungguh kami sering melihatmu kamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai," hingga akhir ayat. Maka Allah Subhanahu wa taala memalingkannya ke arah Mekah. Hal ini merupakan tahapan pertama. Mu'az ibnu Jabal radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya bahwa pada mulanya mereka berkumpul menunaikan sholat dengan cara sebagian dari mereka mengundang sebagian lainnya, hingga akhirnya mereka membuat gentong atau hampir saja mereka membuat gentong untuk tujuan tersebut. Kemudian pada seorang lelaki dari kalangan Ansar yang dikenal dengan nama Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdur Rabbi datang kepada Rasulullah SAW. Lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku satu peristiwa yang jika aku tidak tidur, niscaya aku percaya kepada apa yang kulihat itu. Sesungguhnya ketika aku dalam keadaan antara tidur dan terjaga, tiba-tiba aku melihat seseorang memakai baju rangkap yang kedua-duanya berwarna hijau. Lelaki itu menghadap ke arah kiblat lalu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ia membacanya 2 kali hingga selesai azannya, kemudian berhenti sesaat.
Keadaan-keadaan atau tahapan yang dialami oleh ibadah puasa ialah ketika Rasulullah tiba di Madinah. Beliau puasa 3 hari setiap bulannya, juga puasa Asyura. Kemudian Allah mewajibkan puasa atas melalui firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa," sampai dengan firman-Nya, "Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin." Demikianlah penjelasan pada video saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.